Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan memaparkan materi mengenai karakteristik perkembangan remaja. Sini kita akan ketemu sama kata apa sih itu remaja, dan juga kita akan memaparkan mengenai karakteristik apa aja sih yang dipunyai dari remaja. Nah, gak perlu kita tunggu lama, mari kita lihat pembahasannya. Makna masa remaja. Sebenarnya apa sih makna masa remaja itu? Transisi masa perkembangan antara masa anak dan masa dewasa dimulai dari pubertas yang ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek. Masa remaja ini disebut adolescence. Menurut Lauren Steinberg tahun 2002 mencakupi biologis, kognisi, dan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan remaja. Yang pertama ada tahapan remaja awal atau early adolescence, di mana masa remaja awal ini berada pada rentang usia 10-13 tahun yang ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik, sehingga intelektual dan emosional pada masa remaja awal ini sebagian besar pada penilaian kembali dan retrogresasi dari jati diri. Pada tahap remaja awal ini, penerimaan kelompok sebaya sangatlah penting, menurut Aryani tahun 2010. Selanjutnya kita ke tahapan kedua nih, ada remaja madya atau middle adolescence, di mana masa remaja madya berada pada rentang usia 14-16 tahun yang ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, di mana timbulnya keterampilan berpikir yang baru, adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosional dan psikologis dengan orang tua, menurut Aryani tahun 2010. Selanjutnya, kita ke tahapan terakhir nih, ada remaja akhir atau late adolescence, di mana masa remaja akhir berada pada rentang usia 16-19 tahun. Masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu pertama, minat menunjukkan kematangan terhadap fungsi-fungsi intelek. Kedua, ego lebih mengarah pada mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dalam mencari pengalaman baru. Ketiga, terbentuk identitas seksual yang permanen atau tidak akan berubah lagi. Yang keempat, egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya Mutiara Sabina. Kepada Mutiara, waktu dan tempat dipersilakan. Karakteristik setiap aspek perkembangan. 1. Perkembangan fisik. Masa remaja yang diawali dengan pubertas adalah masa kematangan fisik yang sangat cepat, yang meliputi aspek hormonal dan perubahan fisik. Aspek hormonal yang memengaruhi perkembangan fisik remaja adalah kelenjar endokrin atau endocrine glands, yang melibatkan interaksi antara kelenjar hipotalamus atau sebuah struktur dalam porsi otak yang paling tinggi yang memonitor makan, minum, dan seks. Kelenjar pituitari atau kelenjar endokrin yang penting untuk mengontrol pertumbuhan dan regulasi kelenjar lainnya. Dan gonads atau kelenjar seks, yaitu testis pada pria dan ovaries pada wanita. 2. Perkembangan kognitif. Perkembangan kemampuan atau kapasitas individu untuk memanipulasi dan mengingat informasi. Ada beberapa pandangan dari Piaget, Vygotsky, dan para ahli psikologi pemrosesan informasi, Information Processing Theory. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif remaja berada pada tahap formal operation stage, yaitu tahap keempat atau terakhir dari tahapan perkembangan kognitif. Tahapan berpikir formal ini terdiri atas 2 subperiode. Broughton dalam John W. Santrock 2010-97, yaitu A. Early Formal Operational Thought,
yaitu kemampuan remaja untuk berpikir dengan cara-cara hipotetik yang menghasilkan pikiran-pikiran sukarela atau bebas tentang berbagai kemungkinan yang tidak terbatas. Dalam periode awal ini, remaja mempersepsi dunia sangat bersifat subjektif dan idealistik. B. Late formal operational thought, yaitu remaja mulai menguji pikirannya yang berlawanan dengan pengalamannya dan mengembalikan keseimbangan intelektualnya melalui akomodasi atau penyesuaian terhadap informasi atau hal baru. Remaja mulai dapat menyesuaikan terhadap bencana atau kondisi pancaroba yang telah dialaminya. Ketidakmatangan berpikir remaja itu, menurut David Elkin, Diane E. Papauta, Redco, ahli bahasa Aka Anwar 2008 561-562, dimanifestasikan ke dalam 6 karakteristik, yaitu A. Idealisme dan kekritisan, suka berpikir ideal dan mengkritik orang lain, orang dewasa atau orang tua sendiri. B. Argumentativitas, menjadi argumentatif ketika mereka menyusun fakta atau logika untuk mencari alasan, misalnya begadang. C. Ragu-ragu, meskipun remaja dapat menyimpan berbagai alternatif dalam pikiran mereka pada waktu yang sama, tetapi karena kurangnya pengalaman mereka kekurangan strategi efektif untuk memilih. D. Menunjukkan hipokrisi, remaja sering kali tidak menyadari perbedaan antara mengekspresikan sesuatu yang ideal dengan membuat pengorbanan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. E. Kesadaran diri, meskipun remaja sudah dapat berpikir tentang pemikiran mereka sendiri dan orang lain, akan tetapi mereka seringkali berasumsi bahwa yang dipikirkan orang lain sama dengan yang mereka pikirkan, yaitu diri mereka sendiri. F. Kehususan dan ketangguhan, istilah Elkin personal fable, untuk menunjukkan keyakinan remaja bahwa mereka spesial, pengalamannya unik, dan tidak tunduk pada peraturan. Hal ini merupakan bentuk egosentrisme khusus yang mendasari perilaku self-destructive. Perkembangan identitas diri. Identitas diri merupakan potret diri yang meliputi berbagai hal. Menurut Erikson, identitas diri individu berkembang pada usia remaja. Pada tahap perkembangan kelima, yaitu identity versus identity confusion, kebingungan identitas atau peran. Erikson mendefinisikan identitas sebagai konsepsi tentang diri, penentuan tujuan, nilai, dan keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang. Tugas utama remaja adalah memecahkan krisis identitas untuk dapat menjadi orang dewasa yang memahami dirinya secara utuh dan memahami perannya di masyarakat. Krisis identitas terjadi apabila remaja tidak mampu memilih di antara berbagai alternatif yang bermakna. Remaja dikatakan telah menemukan identitas dirinya, self-identity, ketika berhasil memecahkan 3 masalah utama, yaitu pilihan pekerjaan, adopsi nilai yang diyakini dan dijalani, dan perkembangan identitas seksual yang memuaskan. Dapat juga dikemukakan bahwa remaja dipandang telah memiliki identitas diri yang matang atau sehat, tidak mengalami kebingungan. Apabila sudah memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap diri sendiri, peranannya dalam kehidupan sosial atau di lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya atau masyarakat, pekerjaan, dan nilai-nilai agama. 4. Perkembangan emosi. Masih banyak remaja yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka banyak mengalami depresi, marah-marah, dan kurang mampu meregulasi emosi. Kondisi ini dapat memicu masalah seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang. Dalam suatu penelitian, dikemukakan bahwa regulasi emosi sangat penting bagi keberhasilan akademik. Remaja yang sering mengalami emosi yang negatif cenderung memiliki prestasi belajar yang rendah. Terdapat beberapa kompetensi emosi yang penting bagi remaja dan perlu dikembangkan, yaitu sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa pengungkapan ekspresi emosi memainkan peranan penting dalam berhubungan sosial. 2. Kemampuan mengatasi emosi yang negatif dengan strategi regulasi diri dapat mengurangi intensitas dan durasi kondisi emosi.
3. Memahami bahwa kondisi emosi dari dalam tidak selalu berhubungan dengan pengungkapkan ekspresi keluar. Remaja menjadi lebih matang dimulai dengan memahami bahwa ekspresi emosinya memberikan dampak kepada orang lain. 4. Menyadari kondisi emosi sendiri tanpa terpengaruh oleh emosi tersebut. 5. Dapat membedakan emosi orang lain. Dalam perkembangan emosi, terdapat beberapa kompetensi emosi yang penting bagi remaja dan perlu dikembangkan, yaitu sebagai berikut. Ada 5 kompetensi emosi beserta contohnya. Yang pertama adalah menyadari bahwa pengungkapan ekspresi emosi memainkan peranan penting dalam hubungan sosial. Contohnya adalah mengetahui bahwa mengekspresikan rasa marah terhadap teman dapat merusak persahabatan. Yang kedua, kemampuan mengatasi emosi yang negatif dengan strategi regulasi diri dapat mengurangi intensitas dan durasi kondisi emosi. Seperti contohnya mengurangi rasa marah dengan menjauhi situasi negatif dan melakukan aktivitas yang dapat melupakan emosi tersebut. Yang ketiga, memahami bahwa kondisi emosi dari dalam tidak selalu berhubungan dengan pengungkapan ekspresi keluar. Remaja menjadi lebih matang dimulai dengan memahami bahwa ekspresi emosinya memberikan dampak kepada orang lain. Seperti contohnya, memahami bahwa dirinya bisa marah, tapi masih dapat mengelola emosi tersebut, sehingga terlihat biasa-biasa saja atau netral. Yang keempat, menyadari kondisi emosi sendiri tanpa terpengaruh oleh emosi tersebut. Contohnya, membedakan antara sedih dan cemas dan fokus mengatasi daripada terpengaruh oleh perasaan-perasaan tersebut. Dan yang kelima, dapat membedakan emosi orang lain. Contohnya itu dapat membedakan bahwa orang itu sedang sedih, bukan sedang takut, atau dia sedang senang, bukan sedang yang lain. Karakteristik yang selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian ini hanya memfokuskan pada 5 besar faktor kepribadian, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, kesadaran, ekstraversi, persetujuan, dan juga kestabilan emosi. Di dalam keterbukaan terdapat imajinatif atau praktis, terdapat juga perhatian variatif atau rutin, lalu ada independen atau konfrontis. Lalu di dalam kesadaran terdapat terorganisir atau tidak terorganisir, berhati-hati atau lalai atau teledor, disiplin atau influensif. Di dalam ekstraversi terdapat pandai bergaul atau penyendiri, ceria, humoris atau berwajah suram, dan juga ada bersahabat atau tidak bersahabat. Di dalam persetujuan terdapat lembut hati atau tidak mengenal belas kasihan, sikap percaya atau curiga, penolong atau tidak kooperatif. Lalu di terakhir, di penstabilan emosi terdapat tenang atau cemas, merasa aman atau tidak merasa aman, merasa puas terhadap diri sendiri, atau kecewa terhadap diri sendiri. Beberapa penelitian tentang faktor-faktor kepribadian terhadap remaja menunjukkan bahwa faktor kesadaran menjadi prediktor kunci bagi penyesuaian dan kompetisi remaja. Ada beberapa hal yang dikemukakan oleh temuan peneliti. Yang pertama, ada kesadaran menjadi prediktor sangat baik terhadap rata-rata pencapaian prestasi, baik di jenjang sekolah menengah atas maupun di perguruan tinggi. Penelitian lain menunjukkan bahwa kesadaran berkaitan erat dengan hubungan intrapersonal, yaitu bahwa individu yang memiliki kesadaran tinggi menunjukkan ciri-ciri persahabatan yang berkualitas tinggi dan penerimaan yang sangat baik dari teman sebaya. Lalu ada juga remaja yang berperilaku menyimpang pada umumnya disebabkan karena rendahnya faktor kesadaran. Nah, terkait dengan perubahan kepribadian pada individu, para ahli psikologi mengemukakan bahwa lebih baik memandang kepribadian tidak hanya dari pendekatan traits, tetapi juga dari pendekatan konteks atau situasi. Mereka menyimpulkan bahwa pendekatan trait
mengabaikan faktor lingkungan dan sangat menekan aspek stabilitas kepribadian dan kurang memperhatikan faktor perubahannya. Nah, pendekatan trace ini dapat dibuktikan dari Walter Mischel yang merupakan ahli teori kognitif sosial. Dia berpendapat bahwa kepribadian itu terkait dengan konteks atau situasi. Dengan demikian, remaja akan berperilaku berbeda antara ketika sedang berada di perpustakaan dan ketika sedang berada di acara pesta. Karakteristik yang keenam yaitu kesadaran beragama. Masa remaja sebagai segmen dari siklus kehidupan manusia menurut agama merupakan masa turning point. Masa remaja sudah masuk kelompok mukhlafat, yaitu orang yang sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Sebagai remaja, dituntut untuk memiliki keyakinan dan kemampuan mengaktualisasi atau mengamalkan nilai-nilai agama, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai agama. Yang pertama, akidah atau keyakinan. Sikap dan perilaku remaja. Meyakini Tuhan sebagai pencipta yang kepadanya semua manusia harus beribadah. Meyakini bahwa Tuhan Maha melihat terhadap semua perbuatan manusia. Meyakini bahwa Tuhan telah menurunkan agama sebagai pedoman hidup manusia dan lain-lain. Lalu yang kedua, ibadah dan akhlak. Profil dan sikap remajanya yaitu mengamalkan ibadah ritual, bersikap hormat kepada orang tua, menjamin silaturahmi dengan saudara dan orang lain, dan lain-lain. Semakin bertambahnya usia remaja, maka semakin besar pula hambatan-hambatan yang mereka alami dalam menjalankan agamanya. Keguncangan dalam keagamaan ini bisa disebabkan beberapa faktor. Dilihat dari faktor internal, pertama, matangnya organ-organ seks yang mendorong remaja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun di sisi lain, dia tahu bahwa perbuatan itu dilarang oleh agama. Kondisi ini menimbulkan konflik pada diri remaja yang apabila tidak cepat-cepat diselesaikan, maka mungkin remaja itu akan terjerumus ke dalam perilaku yang salah. Kedua, berkembangnya sikap independen atau keinginan untuk hidup bebas, tidak mau terikat dengan norma-norma keluarga, sekolah, atau agama. Apabila orang tua atau guru tidak memahami dan mendapatkan secara bijak, bahkan justru dengan sikap keras, maka sikap itu akan muncul dalam bentuk tingkah laku negatif seperti membandel, oposisi, menentang, dan cenderung mengabaikan. Dilihat dari faktor eksternal, pertama, perkembangan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai agama, namun sangat menarik minat remaja untuk mencobanya, seperti beredarnya film-film dan foto-foto porno, penjualan minuman-minuman keras, alat kontrasepsi yang bebas, semakin maraknya peredaran narkoba dan obat-obat terlarang. Kedua, perilaku orang dewasa itu sendiri, para pejabat dan warga masyarakat yang gaya hidupnya kurang memperdulikan agama, seperti bersifat munafik, tidak jujur, dan berperilaku tidak bermoral. Apabila remaja kurang mendapat bimbingan keagamaan dalam keluarga karena kondisinya kurang harmonis, kurang memberikan kasih sayang, serta bergaul dengan teman-teman yang salah, maka kondisi tersebut menjadi pemicu berkembangnya sikap dan perilaku remaja yang kurang baik, asusila, dan dekadensi moral. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai perkembangan karakteristik remaja. Semoga pemaparan tadi dapat menjadi pengetahuan yang baik bagi semuanya, karena pengetahuan selalu membayar bunga terbaik. Dan jangan lupa untuk lihat kembali video-video pengetahuan lain dari channel ini.